Ibu bapak, saudari, saudara, peringatan wajib Santa Perawan Maria Ratu. Mari kita yang mencintai Bunda Maria belajar dan meneladan Bunda Maria Ratu. Yang pertama, kasih karunia Allah dicurahkan. Saat dicurahkan kasih karunia Allah itu, biasanya pada umumnya berupa tugas dan tanggung jawab yang besar bahkan berat. Kalau kita dalam hidup ini memohon kasih karunia Allah, namun kadangkala kita tidak siap bahwa kasih karunia Allah saat dicurahkan berupa tugas tanggung jawab yang besar dan berat. Maka banyak yang tidak mau, banyak yang tidak mampu. Semoga dengan merayakan, dengan belajar dan Bunda Maria Ratu, kita mampu untuk mengerti dan memahami sehingga nanti dimampukan melaksanakan kehendak Allah. Roh Kudus akan turun atasmu. Engkau akan mengandung dan melahirkan Yesus anak Allah. Bayangkan, seorang perawan belum punya suami mengandung, dan saat mengandung harus melakukan perjalanan sampai ke Mesir, dan saat harus lahir di tempat yang sangat tidak layak, dan ketika anaknya tumbuh mau dibunuh oleh Herodes, dan saat dipersembahkan di bait Allah, Yesus mengatakan, "Mengapa engkau mencari aku, Ibu? Bukankah aku harus ada di bait Allah?" Sama sekali tidak biasa. Dengan kata lain, kasih karunia yang dicurahkan punya konsekuensi yang besar dan berat. Maka banyak orang yang tidak mau dan tidak mampu. Dan kalau kita dalam hidup kita ini belum mendapatkan tugas tanggung jawab yang besar dan berat, mungkin Tuhan belum memilih kita. Mungkin Tuhan memandang kalau kita diberi tugas tanggung jawab yang besar, engko gegek ra dilakoni. Nanti gegek tidak dijalani, tidak dilaksanakan. Maka mari kita belajar dari Bunda Maria Ratu. Yang kedua, Allah tidak tinggal diam. Roh Kudus akan menaungi engkau. Kuasa Allah yang Maha Tinggi akan diturunkan. Saat kita mau menerima tugas tanggung jawab dari Tuhan yang besar dan berat, Roh Kudus diberikan, kuasa Allah yang Maha Tinggi diturunkan. Maka Bunda Maria yang perawan yang masih muda menjadi penuh kekuatan. Maka kita orang Jawa mengatakan Gusti ora sari. Dan untuk mengatakan ini mungkin kita bisa, namun ketika tugas yang berat, yang besar itu sungguh turun, belum tentu. Yang ketiga,
Ketika pribadi itu dipilih dan mendapatkan kasih karunia Allah, lalu dia menyadari, aku ini bukan siapa-siapa. Maka Bunda Maria mengungkapkan imannya, sesungguhnya aku ini hamba Tuhan. Aku ki mung abdi, mung pembantu. Tidak setiap pribadi mampu mengatakan ini. Karena semua orang ingin merasa penting, ingin merasa orang hebat. Dan pribadi yang dipilih dan dipakai Allah, dia malah merasa aku ini sangat rendah. Maka ketika kita merasa penting, merasa besar, merasa lebih dari orang lain, pasti Tuhan tidak memakainya. Maka semoga melalui perayaan Bunda Maria Ratu ini, kita boleh melihat hidup kita. Sungguhkah Bunda Maria yang menjadi devosiku telah memberkatiku, telah memberi teladan bagiku, sehingga aku mampu melihat kehendak Allah, sehingga hidupku tidak mewujudkan apa yang menjadi keinginan, apa yang menjadi ambisi, apa yang menjadi cita-cita, namun hidupku mewujudkan apa yang menjadi kehendak Allah, dan biasanya berat dan besar. Dimuliakanlah Tuhan kini dan sepanjang masa.